Kemudian yang kedua, proses bentuk elemen dalam komunikasi. Unsur proses dalam komunikasi ini adalah proses komunikasi. Yang pertama adalah proses komunikasi linear. Jadi dalam proses komunikasi linear itu berjalan satu arah. Seperti konsepnya tadi adalah one way. Maka di sini yang menjadi unsurnya adalah who, siapa, says what, mengatakan apa, in which channel, itu maksudnya dengan jalan apa, dengan jalur apa, dengan media apa, to whom, kepada siapa, kemudian with what effect, dengan dampaknya apa. Jadi ini adalah komunikasi satu arah yang dilakukan oleh seseorang, mengatakan apa, dengan media apa, kepada siapa, dan dampaknya atau tujuannya apa, efeknya apa. Nah, kalau bisa kita contohkan, ini adalah biasanya kebijakan-kebijakan atau komunikasi-komunikasi yang digunakan dalam kebijakan publik atau kebijakan pemerintah yang sifatnya memaksa. Jadi kalau kita andaikan atau kita ambil contoh pada pandemi COVID-19, kemudian pemerintah kemudian memberlakukan PPKM. Nah, di sini kemudian terjadi proses komunikasi linear atau satu arah yang who-nya adalah pemerintah. Says what mengatakan apa? Itu adalah mengatakan kita memberlakukan PSBB atau PPKM. In which channel, dengan media apa? Banyak. Ada kemudian yang jelas ada surat keputusan atau perpres atau kemudian apapun itu secara legal formal yang kemudian disalurkan melalui media-media sosial atau media-media lainnya. Kemudian tuhum kepada siapa, yaitu kepada masyarakat, tentunya masyarakat Republik Indonesia. Efeknya apa? Efeknya adalah kemudian memaksa masyarakat untuk mengikuti peraturan tersebut. Nah, ini adalah bentuk proses atau unsur proses komunikasi linear. Kemudian proses komunikasi sekuler dan unsur-unsurnya itu dibagi menjadi 3. Ada sender, yaitu si pengirim pesan, kemudian ada channel medianya, kemudian ada receiver-nya, itu si penerima pesan. Nah, di sini yang membedakan dengan proses komunikasi linear, di sini ada interaksi antara sender dan receiver melalui feedback. Nah, bisa kami jelaskan di sini, sender yang dimaksud ini adalah si pengirim pesan. Jadi dia kemudian meaning itu adalah melakukan sebuah pengidentifikasian pesan apa yang ingin disampaikan. Kemudian encode itu adalah memilih kata-kata, memilih media, kemudian memilih bentuk dari pesan yang kemudian akan menjadi pesan. Nah, di dalam channel media, di dalam media ini ada kemudian pesan, di bawah pesan ada noise yang mengindikasikan bahwasanya pesan itu ketika disampaikan melalui media atau mass media atau media sosial misalnya, itu ada noise di sana. Noise ini artinya adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pengurangan arti terhadap pesan yang disampaikan oleh sender atau si pengirim pesan. Nah, dari pesan yang dipublikasikan ini, yang kemudian ada kemungkinan terjadinya noise ini, kemudian diterima oleh si receiver atau penerima pesannya. Decoding artinya adalah dia mencoba menerjemahkan apa sih maksud dari pesan ini. Kemudian setelah dia mencoba menerjemahkan maksud dari pesan ini, kemudian dia memberi arti kepada dirinya, yang kemudian setelah dia memberi arti kepada pesan tersebut dan memahami pada dirinya, dia akan memberikan feedback atau umpan balik kepada si pengirim pesan tadi. Dan proses inilah yang kemudian terjadi di dalam kegiatan instansi
instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang sifatnya itu market oriented. Baik, lanjut. Kemudian next, elemen-elemen dalam komunikasi. Nah, dalam komunikasi itu ada 5 elemen, yaitu komunikator atau orang yang menyampaikan pesan, yang kedua pesannya sendiri, yang ketiga medianya, yang keempat adalah audien, komunikan atau orang yang menerima pesan, dan yang kelima adalah umpan baliknya. Seperti yang sudah kita bahas di atas tadi, bahwasanya orang yang menyampaikan pesan itu adalah komunikator kalau dalam posisi dia sirkuler gitu, dalam proses yang sirkuler, maka kemudian komunikator ini sebagai si pemberi pesan, nanti dia juga akan menjadi orang yang menerima pesan balik dari si komunikan karena ada proses feedback di sananya. Namun dalam posisi dia ada dalam proses one way, maka kemudian komunikator ini hanya sebagai orang yang menyampaikan pesan saja. Lanjut. Ini adalah bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi dilihat dari penyampaian pesannya, ini ada komunikasi lisan, tulisan, dan elektronik. Kemudian dari sisi kemasan pesan, ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Dari keresmian pesan ada komunikasi formal dan informal. Kemudian kalau dari pasangan komunikasi dia ada intrapersonal dan interpersonal. Pesan lisan saya sudah sangat jelas, lisan adalah kemudian disampaikan lewat lewat suara, lewat vokal. Kemudian kalau pesan tulisan itu adalah pesan yang tertulis. Kemudian elektronik itu adalah pesan yang menggunakan media elektronik. Nah, kalau kemasan verbal ini adalah dengan kata-kata, non verbal itu adalah tidak menggunakan kata-kata. Maksudnya verbal ini menggunakan suara, non-verbal itu menggunakan suara, menggunakan kata-kata, kemudian non-verbal ini lebih kepada perilaku dengan ya ada suara sih, tapi kita tidak menggunakan kata-kata, tapi lebih pada perilakunya gitu. Bagaimana kita bergestur tubuh dan juga kemudian gerakan, perilaku. Nah, itu adalah pesan atau komunikasi non-verbal. Kemudian kalau keresmian pesan itu formal dan informal, ya formal adalah yang jelas pengirimnya, kalau dia bentuk surat berarti pengirimnya ada kop suratnya, ada kemudian instansinya, ada tanggal pengiriman, siapa pengirimnya, hal segala macamnya, itu adalah pesan-pesan formal. Kemudian kalau informal berarti adalah disampaikan dengan cara informal, dengan secara langsung, bisa kemudian bentuknya saran, bisa bentuknya ngobrol, bisa bentuknya kemudian obrolan di luar kantor. Nah, itu adalah pesan-pesan informal. Kemudian yang disebut dengan komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan di luar sebuah organisasi, dengan yang bertujuan kepada luar organisasi. Jadi misalnya sebuah kantor melakukan komunikasi kepada kantor lainnya, misalnya kantor pajak berkomunikasi dengan kemudian kantor BPN, nah itu adalah intrapersonal. Itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh orang atau organisasi terhadap organisasi yang di luarnya. Nah, yang